welcome back to my channel and this is About Sastra. Wow, hari ini anginnya sejuk banget Sepoi Mister setelah hujan beberapa hari. Betul, ya kan? alhamdulillah ya. Petir di mana-mana, Betul. akhirnya bertemu juga dengan cuaca cerah. Kita bisa Betul, menikmati sore ini dengan indah, betul. ya kan? Kita dikelilingi oleh pepohonan, dedaunan, mengingatkan kembali bahwasanya kita memang harus senantiasa dekat dengan alam. Seperti itu ya, Mistika ya. Iya dong. Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to adjust today. I'm not alone, I bring you the most beautiful one. Thank you, hai Mistika. Oke, nah Mistika, Yes. hari ini ada sebuah video akan kita reaksikan. Saat ini seperti sudah kita ketahui, siswa-siswa yang ada di Malaysia, pelajar-pelajar yang ada di Malaysia sudah melakukan SPM. Yes. Apa itu? Sijil Pelajaran Malaysia. Serapas banget. Sijil belajar Deg-degan Malaysia. dong ya pasti para orang tuanya dan deg-degan. anak-anaknya. Oke, aku kemarin dapat kabar bahwasanya Malaysia itu mendapatkan tempat tertinggi di Asia sebagai negara dengan English Proficiency Wih, terbaik, keren bahkan banget. bukan Asia. Ini dia Mistika. Studi mengatakan bahwasanya Malaysia overtakes Philippines to become country with highest English proficiency Wow, in Asia. Wow, itu nomor 24 Congratulations. di dunia. Ih, keren Keren banget. It's no wonder sih, karena ketika kita di sana tuh bahkan sometimes ya maafkan saya, sometimes underestimate makcik-makcik, pakcik-pakcik yang sudah lanjut usia di sana. Mungkin mereka tak boleh bahasa Inggris. Oh, makin tua makin jago bahasa Inggrisnya. Memang di sana tuh ya pokoknya pakai bahasa Inggris semua, walaupun yang tua, yang muda, Betul, ya kan. betul. Bahkan bukan bahasa Inggris aja, Betul. Mister. Hampir semua bahasa ya. Betul, Kayak betul. misal ada bahasa Mandarin mereka pun Betul, belajar, bahasa betul, India mereka betul, belajar. Keren betul. banget gak sih? Betul, bahkan ketika dicerita the one that I underestimated before gitu. Oh ya, 20 years ago when I study in London. London. Kayaknya kalau mereka in Canada ada in Canada ya Allah. Kayaknya kalau mereka belajar di London atau di luar negeri itu biasa. Udah biasa Kayaknya banget. hampir setiap keluarga Bener. nggak sih? Buat kita itu kayak orang belajar di London, belajar di apa namanya Jerman gitu kan, di Amerika gitu. Itu kayak wow. Tapi gitu. Mister, yang bikin aku benar-benar amazing adalah mereka mengirimkan anak-anak mereka itu ke luar negeri, ke London, ke Jerman atau apapun tuh. Dan mereka selalu bilang beasiswa. Semudah Beasiswa, itu ya, kan dapat betul. beasiswa, Mister. Betul. Satu beasiswa, kemudian mereka memiliki paspor kuat. Is. Jadi mereka mau kemana-mana tak perlu pakai visa, cuma pakai paspor aja gitu. Jadi dipermudah dengan memiliki kualitas paspor yang bagus, ranking paspor yang tinggi, jadi birokrasinya pun mudah seperti itu Mistika, mendapatkan banyak akses dan banyak kesempatan yang ditawarkan oleh negara-negara luar sana. Karena kita nggak pernah tahu tuh apa yang ditawarkan oleh negara-negara Jerman. Kenapa? Karena di sana kita harus pakai visa. Iya dong. Kita nggak pernah tahu apa tuh yang ditawarkan oleh di Inggris. Karena karena kita ke sana harus pakai visa gitu. Jadi prosesnya panjang gitu. Jadi untuk mereka ini memiliki kesempatan banyak. Paspor itu sangat teramat penting. Ternyata peranannya Mistika. Buat kita kan paspor hanya apa? Hanya untuk luar negeri, jalan-jalan. Jalan-jalan. Tapi Dan untuk ngurusnya itu pun agak sulit loh, betul. Mister. Tapi ya untuk mereka, kan? untuk orang Malaysia, paspor itu ternyata banyak sekali. Untuk berbisnis, kemudian untuk berpendidikan, kemudian untuk melanjutkan perusahaan atau memulai sesuatu apapun gitu dengan sangat mudah karena paspor mereka kuat. Nah, ngomongin tentang bahasa, oke, kita sudah tahu dong mahasiswa ataupun pelajar-pelajar mereka tuh jago dalam bahasa Inggris. Benar. Nah, bagaimana kalau mereka SPM? Ujian bahasa Melayunya itu seperti apa? Aku ingin tahu. Kan ada ujian tertulis sama ujian praktek. Kali ini kita akan melihat bagaimana ujian praktek atau ujian praktikal bahasa Melayu selama SPM seperti itu. Aku penasaran apakah bahasa Melayu mereka selancar bahasa Inggris mereka. Karena untuk anak-anak zaman sekarang mereka lebih suka berbahasa asing dibanding bahasa daerah sendiri atau bahasa ibu sendiri ya. Bahasa ibu loh. Betul. Coba kita lihat seperti apa. Everyone, here is the video. Sukses SPM. Kementerian Pendidikan Malaysia, ujian bertutur bahasa Melayu SPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam.
Adakah anda sudah bersedia? Ya. Waduh. Saya bacakan dulu soalan. Kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi ICT membolehkan masyarakat dunia berkomunikasi dan memperoleh maklumat dengan mudah, cepat dan murah. Bincangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Topiknya berat banget. Ini jadi kayak Topiknya wawancara ya. Iya, jadi ini ada 4 pelajar. Mungkin mereka akan saling melengkapi seperti itu. Tapi bisa aku lihat Mistika, satu topiknya berat banget. Ini bukan tentang topik nya anak muda, iya. tapi ini tentang teknologi. Bagaimana teknologi, aku nggak tahu dengan jelas tadi topik, tapi tentang ada teknologi seperti itu. Kemudian lihatlah anak-anak ini, I mean like they are so good looking, you know, Dan right? mereka sangat siap Sangat ya siap, dari rapi penampilannya. Aku nggak tahu ini Mereka- sekolah agamaan atau sekolah kebangsaan ya, karena ada pakai kopiah. Ya kan, ada pakai dasi Mistika, lengan panjang gitu loh, bajunya juga ini menandakan anak-anak ini memang diproyeksikan untuk menjadi pemimpin di masa depan. Kalau kita kan untuk anak-anak SMA masih baju lengan pendek kan? Iya, lengan pendek. Lengan pendek, sedangkan mereka sudah baju lengan panjang, kemudian ada dasi, ada kopiah, subhanallah, dan seperti sangat berwibawa. Ya, karena memang kayak dipersiapkan untuk tes wawancara kerja nggak sih? Ya kan iya, mikirnya betul, gitu Lina. deh. Coba Keren kita banget lihat loh, ya, coba kita formal. lihat, betul. Saya ucapkan kepada saudari sekalian. Geraknya juga harus Baiklah, hati-hati kita banget. akan membincangkan tentang teknologi maklumat dan komunikasi. Apakah Teknologi itu maklumat dan teknologi maklumat komunikasi. dan komunikasi ini? Teknologi maklumat dan komunikasi ini ialah teknologi yang digunakan untuk memproses sesuatu data, memberikan kepentingan yang luas sewaktu pandemik COVID-19 ini terhadap pelajar-pelajar. Selain itu, kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi iaitu ICT ini memberi manfaat kepada e-dagang juga. E-dagang ataupun perdagangan elektronik merupakan perniagaan atau perdagangan yang menggunakan peralatan dan infrastruktur teknologi maklumat dan komunikasi sebagai medium untuk komunikasi dan transaksi. Kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi iaitu ICT memberi banyak impak positif kepada e-dagang ini. Maksudnya, urusan jual beli secara atas talian dapat dijalankan dengan mudah dan pantas di mana-mana sahaja. Saya begitu bersetuju dengan Fatih. Bukan itu sahaja, teknologi maklumat dan komunikasi Ada ini pro. juga akan menjadikan Aku kata ada rakyat kontra Malaysia mungkin. lebih peka tentang pergolakan dan isu semasa yang terdapat di seluruh dunia. Selain itu, kita sebagai rakyat Malaysia juga tidak akan dilabel ataupun digelar sebagai katak di bawah tempurung lagi kerana kita mempunyai satu rangkaian internet yang begitu meluas. Sejalan dengan konteks perbicaraan, ICT juga memberikan apa satu namanya, peluang support, kepada rakyat untuk menguatkan. berjaya pendapatan. Dalam pelbagai aplikasi Tapi harus mereka dengan boleh menjual pendapat dan yang juga berhubung dengan luar ramai biasa. orang dengan pantas dari seluruh dunia. Dan di sini saya ingin menekankan bahawa golongan beli perlu jadi lebih kreatif dalam bidang ini kerana bidang ini menjanjikan satu kerjaya dan juga pendapatan yang lumayan kepada semua rakyat Malaysia. Bagaimana pula pendapat Rizal berkaitan pandangan yang diberikan oleh rakan-rakan untuk tajuk ini? Pada pendapat saya, apa yang diberikan oleh rakan-rakan sebentar tadi adalah satu kesan-kesan yang baik terhadap teknologi maklumat dan komunikasi ini. Kerana apa? Kerana negara kita sekarang sedang mengalami pandemik COVID-19. Jadi keadaan ini menjadikan masyarakat menjadi sukar untuk melakukan sesuatu perkara. Jadi perkara ini iaitu teknologi maklumat dan komunikasi inilah antara salah Ada garu-garu satunya kepala ya. cara yang boleh memudahkan dan mempercepatkan urusan masyarakat di Malaysia. Baik, terima kasih atas pemaparan idea sebentar tadi. Jadi sehingga di sini sahaja. Selamat maju jaya dan terima kasih. Terima kasih. Wow, keren banget. Mister, ya ampun.
aku tuh nggak kebayang ya, maksudnya tes berbicaranya seperti ini loh Mister, ya nggak sih? Betul. Udah kayak bener-bener suatu kayak acara-acara di TV, bener nggak sih? Bener. Tapi ini udah tuh kayak seminar ya. Tapi Miss, jadi ini bener-bener dilakuin sama anak-anak Betul, anak-anak high school. Oh my god. Anak-anak high school sebelum mereka masuk ke university mereka harus melewati ini. Luar biasa Sedangkan loh. menurut kita kemampuan ini dimiliki oleh anak-anak university kita. Benar Seperti sekali. tulistik. Ini anak-anak ini. Skill Ya berkomunikasi Allah. mereka udah sangat baik. That's Mister. the thing. Seperti inilah yang memang seharusnya Iya. sekolah-sekolah dilakukan. Jadi Betul. berbicara tapi ada isinya, benar Betul, nggak? betul, Nggak seperti betul. yang kita lihat di Betul, TV-TV, betul. ya kan? Benar Betul, nggak sih? benar, TV-TV di mana ketika ada diskusi bersama, saling adu pendapat, Betul. akhirnya jadi pembicaraan yang benar-benar nggak ada isinya, yang ada tuh hanya bertengkar. Nah kalau kayak Betul. gini kan istilahnya adem banget gitu kan ya. Betul. Mereka udah Aduh, dilatih seperti betul. itu. Dan satu lagi, oh my god, aku tuh nggak kebayang ya Mister ya. Topiknya berat banget di benak aku ya, kalau misalnya untuk anak high school ini ya topiknya lebih kayak Keremajaan. film Mungkin. favorit ya enggak sih? Aku banget Film tuh. favorit, hobi kamu. Oke, siapa Bener. idola favorit kamu? Iya. Apa yang bisa kamu pelajari Bener. dari idola favorit kamu? Iya. Seperti ini tentang komunikasi. nyangka. Ini tentang teknologi. Oh my god, sedangkan ngomongin itu kayaknya kalau ngambang kalau kita nggak pakai data. Iya. Akan lebih enak kalau kita ngomongnya pakai data, dan anak-anak ini sudah pakai data dong, Mistika ngomongnya gitu loh. Aku mau tanya nih kepada para Betul. viewer dan para subscriber, ada nggak sih anak-anaknya yang sudah mengikuti tes seperti ini? Apakah topiknya itu sebelumnya sudah Dikasih tahu diinfokan dulu, betul, oleh atau mungkin gurunya, dikasih atau tahunya memang on the spot ya. on the spot? Sumpah, aku tuh kalau bisa ditanya gitu aja aku bingung jawabnya. Tadi duduk berempat. Yes. Terus ibu gurunya bilang, apakah sudah siap? Ditanya gitu aja tuh kayak aku Iya, benar. belum siap. Tapi Exactly. mereka harus siap karena inilah ujian yang harus mereka lalui untuk masuk ke pendidikan yang lebih tinggi lagi, Mistika. Ujian prakteknya ini benar-benar sesuai dengan kondisi atau maksudnya yang dibutuhkan di masa sekarang, di mana Betul. teknik atau skill untuk Betul. berbicara atau Betul. berkomunikasi itu sangat dibutuhkan Betul. untuk saat Betul. ini, benar. Betul. Dan di mana pihak sekolah ini benar-benar mempersiapkan case, misalnya anak-anak harus berpenampilan Yes, yang betul. rapih, Yang menarik, ya, yang sesuai menarik. dengan topik ya, yang berwibawa. Dari cara mereka ngomong tuh udah sangat berwibawa sekali. Nggak ada yang loh. garu-garu ya guys. Menurut saya adalah seperti Atau ini. cekakakan kayak Nah, aku. Kayaknya aku langsung ada. Kamu langsung fail. dieliminasi, Mistika. Kamu harus ambil SPM 2 tahun lagi. Aduh, takut Latihan dulu. kan, ya kan? Luar Oke, biasa sama sih. the thing is, guys, aku sangat appreciate banget apa yang dilakukan oleh Kementerian Malaysia mengadakan ujian praktek bahkan untuk bahasa Melayu. Sedangkan di tempat kita ada nggak sih ujian praktek bahasa Indonesia? Ujian praktek bahasa Indonesia. Aku kalau misalnya di sekolah negeri mungkin ujian praktek bahasa Indonesianya sepengetahuan aku mungkin ada ya Mister, tapi itu kalau untuk dalam metode wawancara atau berdebat seperti ini, berpendapat seperti ini sepertinya jarang. Jadi Yang ada apa di Indonesia? Kalau Indonesia untuk mungkin- praktek bahasa ujian praktek bahasa Indonesianya. Oke, atau mungkin mereka itu kayak misalnya berbicara, misalnya melakukan drama. Di situ kan mereka bisa membuat sebuah cerita seperti itu kan. Beda arah sebenarnya, berarti beda apa benar. namanya? Beda fokus dan beda tujuan. Yes. Mungkin orang Indonesia memang inginnya ke seni-seni aja terus ya. Kamu akan menjadi ya, karena bahasa di Indonesia itu lebih ke kesenian. Iya enggak sih? Karena di tempat aku fakultas bahasa itu dicampur dengan fakultas kesenian. Fakultas bahasa dan seni itu di tempat aku loh, Mistika. Sedangkan Iya. di Malaysia itu bahasa itu penunjang untuk semua. Apabila ingin berpolitik, kamu harus jago dalam berbahasa. Ingin bisa berdagang, kamu harus jago dalam berbahasa. Ingin bisa mendakwah, harus jago berbahasa. Bahasa itu di semua. Tidak hanya diberikan ujian praktek bahasa hanya di dalam drama, Benar. pentas-pentasan. Dan yang terlebih lagi, Mistika, mereka ini benar-benar aku sukanya mereka diberikan ujian praktek. Kenapa? Karena semua orang bisa menulis. Ujian menulis bahasa, semua orang bisa menulis, menuangkan idenya, membuat kalimat. Tapi tidak semua orang bisa berbicara. Makanya. Dan inilah pentingnya ujian ini. Dan itu dirasakan oleh pemerintah Malaysia, khususnya Kementerian Pendidikan Malaysia, agar anak-anak ini tumbuh
menjadi orang yang bisa mengandalkan dirinya dengan kemampuan bahasanya. Ketika mereka tertarik di dalam bidang kesenian, mereka tetap akan perform. Ketika mereka tertarik di bidang edukasi, mereka akan tetap perform. Di bidang politik tetap akan perform dengan kemampuan bahasa yang mereka miliki. Karena dari kecil, sesuatu yang tidak pernah kita temui di pelajaran kita, di sekolah kita, mereka lakukan. Wow. Nggak heran mereka jago lobbynya. Nggak heran ketika ngomong di pentas internasional mereka juara. Mereka bisa mengambil hati orang, mereka bisa membuat orang mesmerize dan fokus kepada obrolan ataupun ucapan mereka. Dari kecil mereka sudah dilatih untuk public speaking. Makanya key pointnya apa aja yang disampaikan, tahu tangannya begini, enggak begini, enggak garuk-garuk, enggak kayak kita berdua gini kan. Makanya Mister, aku mudah sekali terpesona ya sama abang-abang itu kan. Ya benar ya, lebih honest ya. Orang-orang Malaysia kalau ngomong tuh kayaknya harus aku dengerin. Oh ini apa? Bener ya. Dari kata-katanya aja Mister bisa loh. Ya? Dengan petuah-petuahnya tuh kayaknya bener ya, mungkin dari seperti ini Mistika. Aku baru sadar teman-teman, ketika kita datang ke Malaysia tuh setiap abang-abang atau kakak-kakak ngomong tuh kita selalu fokus dengerin gitu, indah gitu, tersusun rapi bahasanya gitu, kadang-kadang diselipi pantun, diselipi dengan nasihat gitu, indah banget, dari gitu menyejukkan gitu mendengarnya gitu loh. Karena mungkin mereka terbiasa gitu ya. Benar. Bertutur kata yang indah, bertutur kata yang benar-benar terpattern, berpola dengan baik, subjek, predikat, objek gitu. Nggak loncat-loncat kan seperti kita nih, kebanyakan bahasa-bahasa yang aneh-aneh yang kita gunakan ya kan. Ada lagunya apa? Loh. Orang Melayu pandai merayu. Mungkin ya kan. Bener gak sih? Orang Melayu pandai merayu. Emang lagu apa sih? Ada. Beneran? Iya. Lagu siapa? Aduh, siapa ya? Lupa. Adalah orang Melayu pandai. Gitulah. Gitu mungkin. Jago kok abang aku menarik itu. Banget. Oke, everyone, gimana nih menurut kalian ataupun pengalaman kalian yang dulu saat kecil, saat muda, waktu beberapa tahun yang lalu ikut ujian praktek bahasa Melayu ini? Boleh sharing pengalamannya di kolom komentar. Okay everyone, that's all from us. Hopefully you find this really good. If you find this pretty good, don't forget to thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget to subscribe. Dan sudah mulai gelap nih Sika. Ayo kita pulang. Takut turun hujan. Bye everyone. Assalamualaikum.